Menjelaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang pertama, ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Yang kedua, hukum Islam tentang keluarga, waris, ketentuan Islam tentang siasah syariah, kemudian sumber hukum Islam dan hukum ta'lifi, dasar-dasar istinbat dan fikih Islam, serta kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya. Ketentuan Islam tentang peradilan. Peradilan atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata qada yang berarti memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan. Menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kalau peradilan Islam, maka yang dijadikan dasarnya adalah hukum Islam. Hikmahnya yang pertama yaitu peradilan dapat mewujudkan masyarakat yang bersih. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya, setiap hak-hak orang dihargai dan tidak dianiaya. Yang ketiga, terwujudnya perlindungan hak setiap orang. Yang keempat, terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, dengan masyarakat yang bersih, pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta tegaknya peradilan, maka akan terwujud ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Selanjutnya, hukum Islam tentang keluarga. Dalam keluarga sendiri harus menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menjaga nilai keluarga dalam kesejahteraan anak adalah tujuan dari hukum keluarga. Selanjutnya, waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai beberapa hartanya, tentang bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama, golongan ahli waris yang berhak menerima warisan. Ketentuan Islam tentang siasah syariah. Konsep politik di dalam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas dan ta'lifi. Hukum ta'lifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukhalaf atau akil balik atau orang yang dipandang oleh hukum dapat melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun dalam bentuk larangan. Dasar-dasar istinbat dalam fikih Islam. Istinbat hukumnya dikenal dalam fikih sendiri sebagai metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan khusus mikro atau kecil dari dalil-dalil yang umum. Kaidah usul fikih dan penerapannya. Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan keraguan. Besarnya pahalamu tergantung pada usahamu. Jika mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya. Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya. Pengertian usul fikih. Dalil-dalil syar'i yang umum dipandang dari hukum-hukum yang umum. Dasar yang dijadikan pijakan ilmu fikih. Tujuan mempelajari yaitu kita mampu menentukan kaidah-kaidah usuliyah yang menjadi alasan istinbat hukum, sehingga pembahasan tersebut dapat diambil nas-nas syar'i dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sejarah usul fikih. Usul fikih
muncul sebagai bentuk respon doktrin peradaban Islam, yaitu untuk tantangan ijtihad para ulama memainkan peranan penting di situ, terutama dalam mencari jawaban berbagai persoalan yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Sejak itulah ijma atau kesepakatan ulama dan qiyas analogi dikenal sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW sendiri sebenarnya telah memberikan gambaran mengenai konsep ijtihad paling sederhana dalam usul fikih semasa hidupnya. Pada sebuah riwayat disebutkan, sebelum mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, Nabi SAW sempat bertanya kepada sahabatnya, hukum syarak adalah seruan atau firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukhalaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Sumber hukum Islam yang mutafaq, yaitu sumber hukum yang disepakati oleh Al-Quran, hadis, dan ijma. Kesepakatan bulat dan mujtahid dan qiyas atau mengukur atau membandingkan dengan sesuatu, dan muhtalaf, yaitu sumber hukum yang tidak disepakati atau ihtisan. Menganggap baik maswalah mursalah, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan demi kemaslahatan bersama. Istishab menyertai sadzuz zariyah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Kaidah-kaidah fikih. Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan keraguan. Besarnya pahalamu tergantung pada usahamu. Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya. Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya. Masalah mengembangkan hukum Islam, munculnya banyak permasalahan yang cenderung baru belum ada sebelumnya sehingga harus ditetapkan hukumnya.